Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika Anda mau keluar, pakai masker dan jangan lupa Anda harus bawa hand sanitizer dan tetap menjaga jarak dengan lingkungan sekitar Anda. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sebelumnya sudah dibahas, namun ini adalah lanjutannya. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan GLB dan GLBB. Nah, kita akan bisa membedakan antara sebuah GLB dan GLBB. Mari disimak. Oke, perhatikan video berikut ini. Ada sebuah siklus akan mendapati sebuah jamur, ya. Karena siklus itu bergeraknya lambat, kita perhatikan perbedaan antara kedua gerakan-gerakan. Yang pertama adalah gerakan siput dari awal ke jamur, ya. Oke. Pertama, awal siput bergerak itu di 0 menit, ya. Lalu bergerak ketika sudah 1 menit, ya, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit sampai dengan menit. Jadi dari awal sampai dengan jamur itu membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Nah, di sini ketika dari 0 sampai 1 menit, kita percepatannya itu adalah 4 meter per menit. Ya, 4 cm per menit. Sedangkan dari 1 menit ke 2 menit, percepatannya adalah 4 cm per menit juga sama. Dari 2 menit ke 3 menit, 4 cm juga sama per menitnya. 4, 5, dan 6. Ini memiliki kecepatannya adalah 4 cm. Nah, yang demikian dikatakan sebagai gerak lurus beraturan, ya, karena bergeraknya dengan kecepatannya 4 cm per menit. Sedangkan yang kedua, dari jarak yang sama, siput bergerak mendekati jamur sepertinya ini kan lebih cepat dibanding pergerakan-pergerakan yang tadi yang sudah dilihat di ilustrasi sebelumnya. Ketika di 0 menit lalu menuju sekarang ke 1 menit, ya. Lalu dari 1 menit tiba-tiba bergerak kembali jadi 2 menit. Lihat pergeserannya, jaraknya antara 0 dengan 1, 1 ke 2 itu berbeda, 2 ke 3 pun itu berbeda. Nah, 3 ke 4, 4 ke 5 pun berbeda. Jadi waktu yang dibutuhkannya hanya 5 menit dari ilustrasi yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah di sini 2 dikurangi 0, 2 cm per menit, ya, di menit yang pertama. Nah, di menit yang kedua ternyata ini lebih cepat bergeraknya, menjadi 4 cm per menit jarak yang ditempuhnya. Yang ketiga, wah, ini pun lebih banyak, ternyata menjadi 6 cm per menit. Yang 3 ke 4, 8 cm. Yang ke selanjutnya adalah 10 cm per menit. Nah, dengan jarak yang ditempuhnya berbeda-beda, maka ini dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Jadi apa yang membedakannya? Membedakannya adalah kalau tadi kecepatannya 0, sekarang kecepatannya tergantung, ya, percepatannya itu tergantung. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jadi percepatannya menjadi lebih cepat, yang kedua, atau menjadi lebih lambat, itu dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nah, kembali lagi ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini sudah kita pelajari sebelumnya, maka saya akan reviewnya menjadi lebih cepat.
dibanding nanti di GLBB yang kita akan bahas satu persatu. Jadi GLB itu adalah gerak lurus yang memiliki percepatan yang tetap karena tidak terjadi adanya percepatan pada objek. Ya, yang tadi 4 cm, 4 itu kan kecepatannya stabil atau kecepatannya konstan, maka percepatannya 0. Nilai percepatan 0 mengGLBB adalah 0. Kita bahas ya. Ya, Anda sudah tahu bahwa yang namanya V adalah S per T. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, gitu ya. Lalu kalau untuk menentukan posisinya, menentukan jaraknya adalah S0 ditambah V kali T, atau posisi mula-mula ditambah dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kalau kecepatan kalau posisi mula-mulanya 0, ya udah S adalah V kali T saja. Grafiknya simultan nih, jadi 4:28 pasti ke berapa, 12 pasti ke berapa, ya. Jadi jaraknya adalah vertikal ke samping atas. Ini contoh yang sudah saya berikan contoh juga di pertemuan sebelumnya. Sebuah mobil melaju di lintasan lurus dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika waktu tempuhnya 30 menit? 50 km per jam, waktunya 30 menit. Jadi 50 km per jam, ini 30 menit harus kita samakan dulu satuannya menjadi jam. Jadi kalau 30 menit itu adalah 0,5 jam ya. Betul, 0,5 jam. Kalau untuk menentukan kecepatannya adalah S per T. Jadi, untuk S per T, sedangkan yang kita cari adalah jarak, berarti jarak S, berarti S-nya adalah V kali T, berarti 50 dikali 0,5 adalah 25. Karena satuannya kilometer, tadi berarti jaraknya adalah 25 km. Yang kedua, ini perbedaannya apa? Perbedaannya ini mempunyai jarak awal. Sebuah kereta berada 2 km dari stasiun, jadi mempunyai yang namanya jarak awal. Jadi kalau jarak awal tinggal ditambahkan saja di sini kan, S0 ditambah V kali T, berarti 2 tambah, ya udah kecepatannya 80, T-nya karena menit kita satuannya menjadi jam, 0,25 jam, 80 kali 0,25 adalah 20, 2 tambah 20 km adalah 22. Nah, ini baru namanya adalah gerak lurus beraturan. Jadi gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tersebut kecepatannya konstan ya. Nah, lalu gerak lurus beraturan itu ya, bisa kita ilustrasikan bahwa T adalah V0 ditambah A kali T, dimana ini adalah percepatan. A nya adalah sebuah percepatan. A nya bernilai positif kalau A nya lebih besar dari 0. Dikatakan perlambatan bila A nya negatif atau A lebih kecil 0. Jadi maksudnya perlambatan itu apa? Awal kecepatannya adalah 80 km per jam, lalu dikurangi gasnya, dilepaskan menjadi kecepatan menjadi 60, 50, 20, maka itu dikatakan sebagai perlambatan karena memiliki percepatan yang lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, grafiknya akan seperti ini, ada 3 grafik. Pertama, grafik antara kecepatan dengan waktu, gambarnya seperti ini. Lalu ada grafik jarak dengan waktu, gambarnya akan seperti ini. Lalu ada percepatan dengan waktu, grafiknya akan seperti ini. Ada 3 grafik dalam grafik berurutan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa untuk menentukan sebuah kecepatan dalam GLBB adalah V0 ditambah A dikali dengan T gitu ya. Sedangkan untuk menentukan sebuah jarak yang ditempuh pada benda pada gerak terus berubah beraturan, ini punya rumus adalah V0 dikali T ditambah setengah A/T kuadrat. Jadi V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, setengah kali A percepatan kalau positif, A nya negatif kalau perlambatan, dikali dengan T kuadrat atau T kuadrat. Nah, dari yang tadi disubstitusikan, bisa juga kita menentukan sebuah, tadi ada 3 ya, ada 1, ada 2, ada 3, maksudnya grafik kecepatan dengan waktu. Berarti rumusnya apa? Nah, ini 0 kali A kali T, sedangkan jarak dengan waktu tadi
V0 kali T ditambah setengah A kali T. Sedangkan A dengan T ini kita juga bisa menentukan ini. Nah, ya, yang ketiga kita punya rumus bahwa Vt, ya, kecepatan totalnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS atau Pope just. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS ini. Nah, untuk lebih jelasnya berarti ada 3 ya. Berarti T sama dengan V0 A kali T. Yang kedua untuk menentukan jaraknya, kalau diketahui jarak dengan waktu gitu ya, V0 kali T ditambah setengah A kuadrat. Kalau kita menentukan sebuah kecepatan tapi diketahui jaraknya, maka rumusnya adalah Pope just. V0 kuadrat ditambah 2S. V0 nya kecepatan awal, 2 nya nilai, A nya percepatan atau perlambatan, S-nya adalah sebuah, ya. Misalkan seperti ini contohnya. Sebuah mobil yang berhenti di tempat parkir tiba-tiba bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan mobil tersebut pada selang waktu 1 menit? Jadi ini adalah menentukan sebuah kecepatan yang diketahui berapa waktu. Yang diketahuinya A adalah 2 meter per sekon. Yang ini kecepatan T-nya 1 menit. Karena satuannya di sini sekon, maka di sini pun harus diganti 1 menit. 1 menit itu menjadi berapa detik atau berapa sekon? Berarti 60 second ya. Dan ditanyakannya adalah berapa kecepatan. Maka di T sama dengan V0, V0-nya 0 kan? Kan tiba-tiba bergerak ya, bukan sedang bergerak tapi tiba-tiba bergerak. Kalau tiba-tiba berarti sebelumnya berhenti. Seperti itu. Lalu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Vt, V0 nya 0 tambah 2 kali T nya 60, berarti 0 tambah 2 kali 60 ya 120 meter per second. Jadi kecepatannya setelah 1 menit itu adalah 120 meter. Yang kedua, misalkan sini ada sebuah mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Berhenti ya, berarti kecepatan awalnya 0. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 menit? Oke, kita analisis dulu. Ketahui bergerak dengan percepatan, berarti A-nya adalah 20 km per jam ya. Satuannya jam. Harus ingat di sini. Jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu, berarti T-nya 30 menit. Nah, kalau T 30 menit berarti berapa jam? 0,5 jam. Tulis 0,5 jam. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa jarak? Berarti jarak S ya. Nah, S kan Anda sudah tahu berarti untuk menentukan sebuah jarak ya dari GLBB adalah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0 nya 0, T nya 0,5 tambah setengah kali A nya 20 ini, lalu T nya adalah 0,5 dikuadratkan. 0 kali 0,5 0. Sedangkan yang ini 0,5 dikuadratkan adalah 0,25. 0,25 dikali 20 adalah 5. 5 kali setengah adalah 2,5. Berarti 0 tambah 2,5 adalah 2,5 kilo. Ya. Jadi itulah bahasan yang diberikan pada kesempatan hari ini. Apakah ada tugas? Tidak ada tugas untuk minggu ini. Anda silakan rangkum, pelajari. Nanti kita akan tes melalui Zoom di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.